Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin hadirat sekalian, azza wa jalla, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima maaf sebelumnya di datang telat. Tadi saya kasih dulu, mudah-mudahan dibaca ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-26. Kita kemarin sudah membahas beberapa dalil, yaitu bab tentang pembahasan masalah hukum dan yang sejenis dengan hukum. Sekarang kita masuk pada dalil yang keempat, yaitu dalil hadis marfu yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kalau marfu artinya berarti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, "Laisa minna man tatayyara au tughayyiru lahu." Bukanlah bagian dari kami orang yang melakukan tatayyur. Kita sudah bahas ya, tatayyur masih ingat? Tatayyur itu bisa dengan sesuatu yang dilihat di mar'i atau masmu'in atau makanin atau zamanin. Jadi dia mengukur sesuatu itu apakah sukses atau tidak sukses berdasarkan apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat atau apa yang pada waktu apa dan di tempat apa. Itu tatayyur. Mana asalnya dari kata baik ini perlu kami sampaikan kembali barangkali ada di antara Bapak Ibu dan hadirin yang tidak mengikuti dari pembahasan sebelumnya. Contohnya misalnya ada orang mendengar ya suara yang suara burung gitu ya. Di masuk, wah ini kalau ada burung ini berarti ini akan ada seperti ini berbahaya dan seterusnya. Atau orang datang dia akan pergi ke mana menerbangkan burung. Kalau burung menerbangkan ke kanan, berarti perjalanan bagus. Kalau terbang ke kiri berarti perjalanan tidak bagus, akan ada bahaya. Itu tatayyur. Dia sendiri yang melakukan. Itu yorolahu atau kita minta kepada Allah supaya dilakukan tatayyur untuk kita. Kalau tadi dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang menerbangkan burung. Kalau itu yorolahu, kita datang kepada seseorang yang biasa melakukan tatayyur, Pak tolong, ini kira-kira safar yang akan saya lakukan minggu depan ini selamat atau berbahaya? Tolong bantu saya terbangkan dulu. Itu namanya yorolahu. Jadi kita minta ke orang supaya dia melakukan tatayyur untuk diri kita. Nah ini bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW. Au takahana, au tubuhin dalam. Takahana itu melakukan usaha perdukunan, atau kita datang ke seseorang untuk tadi misalnya tadi yang boleh saya ceritakan, barang saya hilang, tolong cari di mana kira-kira. Nah itu namanya tubuhin dalam. Kita minta seseorang untuk mendukuni kita. Kalau takahana dia jadi dukun itu sendiri, dia melakukan proses atau upaya perdukunan. Itu juga laisa minna, bukan bagian dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au saharu sihirallahu, melakukan sihir. Itu juga bukan bagian dari kami, kata Nabi. Au sihirallahu, atau minta kepada penyihir tolong sihirkan si fulan untuk saya. Kita datang ke penyihir, minta jasa si penyihir supaya dia melakukan satu sihir untuk kita. Ini juga
Kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, waman matakahinan. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Dan barang siapa yang datang kepada seorang dukun, fasadaqahu bima yaqul, lalu kemudian dia datang, dia percaya dengan apa yang dikatakan si dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah kafir ya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa al-Bazzar dengan sanad yang baik. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah ajmain, apa makna laisa minna? Sebagian orang mengartikan bukan golongan kami. Artinya bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengartikan seperti itu. Ada juga yang mengartikan laisa minna itu artinya adalah bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah kami. Laisa minna itu artinya tidak termasuk orang yang mengikuti sunnah kami atau cara hidup kami. Maksudnya cara hidup Rasulullah. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Siapa? Mereka disebutkan pada hadis ini. Yaitu orang yang melakukan tatayur atau minta ditatayuri. Satu, yang kedua, orang yang si dukun atau meminta didukuni. Yang ketiga, orang yang menyihir atau minta disihirkan. Dan yang keempat, yang datang ke dukun. Itu juga termasuk bukan orang yang mengikuti sunnah kami, bukan orang yang mengikuti jalan hidup kami. Itu maksudnya menurut penjelasan sebagian ulama. Bahkan kemarin kita bahas orang yang datang kepada dukun lalu dia percaya dan itu sudah kafir karena terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kira ini suatu perkara yang sudah jelas Bapak Ibu dan kami sekalian. Lalu dikatakan kita sebagai orang mukmin harusnya tidak demikian. Kalau kita mau melakukan sesuatu, udah yakin saja. Bismillah, sukses. Bismillah. Nah. Selama apa yang akan kita lakukan baik, misalnya saya mau safar, Bapak Ibu mau safar kemana? Jakarta, mau apa? Mau ini, cari ilmu di sana. Atau mau ketemu rekan bisnis, mau bisnis gitu. Selama itu mubah, dibolehkan oleh syariat. Bismillah. Nah. Walaupun menurut orang, kalau mau bisnis itu jangan melakukan safar hari Rabu misalnya. Karena kalau Anda lakukan hari Rabu itu hari yang sial, atau jangan tanggal 13, kan ada ya. Kalau tanggal 13 itu berbahaya. Nah, sebagai mukmin tidak usah dipublis. Pokoknya saya mau safar, mau ketemu silaturahim, mau ada kerjasama bisnis dengan teman, berangkat. Lalu kemudian yang kami doa Allah wa tawakkal alaihi. Bersandarlah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Yang penting selama kita merasa itu baik sesuai dengan syariat atau dibolehkan oleh syariat, berangkat. Jangan ragu-ragu, meskipun di tengah jalan kita melihat hal yang aneh-aneh misalnya. Tiba-tiba mobil kita ditabrak dari depan dan ada mobil yang ditabrak dari belakang, di depan ada mobil juga. Nah, misalnya, itu jangan yang ofisial, enggak. Jalan aja. Kan ada tuh, topong. Udah baca ya beritanya? Iya. Tabrak dari belakang, depan dihalangi, habis itu kabur semua. Allah alam itu masalah apa ya? Ada gitu. Ada orang ketika dia naik kereta, keretanya nabrak, ini siang. Enggak. Ya itu kecelakaan. Pada Allah, insyaallah. Kalau Allah sudah menentukan terjadi, akan terjadi. Jangan lalu dianggap inisial perjalanan kita. Maka berangkatlah. Atau misalnya kita usaha, kok gagal terus. Gagal terus, kalau ini kayaknya usaha ini kalau dia gagal terus, memang saya bukan jiwa pengusaha. Artinya saya nggak usaha itu. Itu nggak boleh begitu seorang. Gagal, ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Kalau tadi selama menurut dia itu baik, ulangi lagi. Maka kata Nabi, walaupun di sana dalam satu hadis yang saya sering sampaikan, kalau katakan ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah apa yang untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, bertawakal sama Allah, wala ta'jizanna, dan jangan lemah. Selama menurut kita bermanfaat, apa yang kita lakukan, ada arah yang itu, terus minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, jangan lemah. Ini
Atau misalnya dalam konteks yang lain, saya kalau ikut kajian kok nggak paham-paham, udahlah nggak usah ikut kajian ya, kok nggak paham-paham. Nah, ini memang saya bukan ini nggak pantas ngaji kayak dia. Saya kayaknya nggak pantas ngaji karena nggak paham-paham. Kalau dia putus asa, tasawuf. Nah, kalau setiap kali saya ngaji kok nggak paham-paham, berarti emang saya ini orang nggak pantas untuk hadir di majelis ilmu. Nah ini nggak perlu tasawuf. Terus gimana? Belajar terus, hadir terus sampai terus berdoa kepada Allah supaya kita dibukakan juga. Dulu, nah ini ada cerita. Dulu ada seorang ulama, waktu dia belajar namanya Imam Al-Kasai. Imam Al-Kasai itu Imam Nahwi, seorang ulama di bidang ilmu ilmu alat dalam ilmu bahasa Arab. Beliau semasa belajar nggak paham-paham. Ada nggak di antara bapak itu yang belajar bahasa Arab nggak paham-paham sekarang? Banyak. Saya ngajar bahasa Arab, itu sehingga merokok ya. Awalnya banyak, akhirnya besok tinggal 1, tinggal 2 gitu. Akhirnya nggak tuntas. Banyak orang putus asa. Nah, akhirnya saya nggak pantas yang belajar ke rumah. Enggak. Dulu ada Imam Al-Kasai. Kata saya ini, beliau itu Imam Nahwi. Tolaban Imam Nahwi, tidak sama belajar berkali-kali nggak paham-paham juga. Nggak nyantol juga. Akhirnya beliau dari putus asa, kurang aja. Berhenti aja. Nah, saat beliau pulang baru anak datang takbiru, nawata tamrin. Di jalan dia melihat ada seekor semut membawa sebuah kurma. Lalu Bapak Ibu bisa bayangkan kurma sama semut besar mana? Buah kurma ya? Iya. Intinya besarnya tetap meskipun buah kurma itu kecil tetap lebih besar dari sini. Si semut ini batas dulu dan dia berusaha membawa biji kurma itu diangkat naik ke atas tembok. Biji atas pun lalu jatuh. Berusaha naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Hatta kalau dari kaki jatuh marwatin, sampai dia berulang-ulang jatuh lagi. Sampai pada akhirnya sahidat dan tidak wajah jawab. Sampai akhirnya si semut itu berhasil. Setelah berulang-ulang diperhatikan oleh Imam Al-Kasai ini. Nah, lalu ketika dia berhasil kata Imam Al-Kasai, subhanallah, maha suci Allah. Hadhihi namlah tukabidu hadhihi nawat hatta najahat. Semut kecil ini dia berusaha keras untuk membawa kurma ke atas, dan setelah berulang-ulang akhirnya dia berhasil. Tidak anak seukal dibutuhin anak berkata anja. Kalau begitu berarti saya akan bersungguh-sungguh lagi untuk belajar ilmu nahwu sampai saya berhasil. Rasulullah Imam ahli Kufah di Nahwu. Akhirnya Imam Al-Kasai rahimahullah menjadi seorang ulama besar di negeri Kufah yang menguasai ilmu nahwu. Jadi seorang mukmin dia jangan pernah merasa putus asa. Ketika mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau kata orang katanya kalau kita mulai dari hari ini, bulan ini akan begini, tidak perlu percaya. Bagi seorang mukmin yang penting kalau itu menurut dia baik, lakukan terus, usahakan terus. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, sedikit cerita bahwa seorang mukmin itu harus sungguh-sungguh. Kemudian dikatakan hadis tadi diriwayatkan oleh Muhammad Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari hadis Abdullah bin Abbas tanpa ada tambahan kata manhata, kahinan dan seterusnya. Jadi kalau Bapak perhatikan, kan di kalimat terakhir pada hadis Imran bin Husain ini ada waman hatta kahinan masadakohu dan seterusnya. Nah itu sebenarnya dalam hadis ini tidak ada. Maka kalau ada tambahan itu termasuk hadis yang dhaif, lemah. Karena ada tambahan ini. Nah, hadis tambahan ini disebutkan pada hadis sebelumnya, tidak serangkaian dengan kalimat ini. Nah, seandainya tidak ada waman hatta kahinan, ini hadis hasan. Di kalimat man hatta kahinan, masadakohu dan seterusnya itu nggak bisa diikutkan. Jadi hanya sampai kata sahal ausu berolah sampai situ. Kalau itu hadis yang hasan. Ini secara penting untuk disampaikan. Nah kemudian sekalian, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah
Imam Al-Baghawi ini penulis, seorang mufassir ahli tafsir, punya kitab namanya Syarh Sunnah. Ada beberapa jilid. Beliau mengatakan bahwa al-arraful ladzi yad'i ma'rifatul umur bi muqaddimatin yastadilu biha 'ala al-masruq wa makana walati wa ahmadani. Imam Al-Baghawi beliau menjelaskan al-arraf. Arraf itu apa sih? Kata beliau, arraf itu karena al-arraf itu sejenis dengan al-kahin. Tetapi Imam Al-Baghawi ingin menjelaskan secara rinci. Kata beliau, al-arraf itu adalah orang yang mengklaim tahu perkara-perkara yang dengan pengetahuannya itu dia bisa memberitahu tentang sesuatu yang pernah dicuri al-masruq. Wa makana dhalah wa badalika, dan dia bisa mengetahui di mana tempat hilangnya barang seseorang itu dan yang sejenis dengan itu. Nah, itu namanya al-arraf. Atau dalam bahasa ini bahasa kitanya peramal. Kalau saya tahu barang Anda itu dicuri oleh siapa, tempatnya sekarang di mana. Itu al-arraf menurut Imam Al-Baghawi rahimahullah. Lalu Bapak Ibu dan adik sekalian, tetapi ini penting disampaikan juga. Yang model begini ini, saya tahu, padahal dia baru tahu. Dan seperti yang saya ceritakan kemarin, seseorang hilang barangnya, setelah orang yang kehilangan datang kepadanya, kok dia mengaku tahu? Kan aneh, ya kan? Kecuali barangkali kalau dia konspirasi dengan si pencurinya, itu lain. Kalau saya tahu yang beli siapa, saya tahu sekarang dia sembunyi di mana, barangnya ada di mana lain. Tapi kalau sama sekali dia tidak kenal sama yang mencuri, kalau dia mengaku tahu, nah ini bagian dari ramalan yang sejenis dengan perdukunan. Tapi kalau orang, nah, dia kenapa? Ini sama dengan itu karena dia itu berkaitan dengan perkara gaib yang dia sebelumnya tidak tahu. Tapi kalau ada orang mengklaim dirinya tahu sesuatu yang akan terjadi karena memang ada informasi yang sampai kepada dirinya akan terjadi pencurian di daerah tertentu. Nah, dia ngerti karena memang ada komplotan pencuri itu yang harus tahu menjelaskan rencananya. Lalu dia bilang pada hari ini akan terjadi pencurian di sana. Nah, itu nggak masalah karena dia sudah dapat informasi. Kemudian wakil dan ada yang mengatakan huwa al-kahin. Jadi arraf itu ya al-kahin. Siapa itu al-kahin? Huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbali. Orang yang mengabarkan perkara gaib di masa yang akan datang. Itu namanya kahin. Tadi nanti bulan depan akan terjadi gempa bulan, tapi bukan dari BMKG ya. Nah, ini orang awam tidak tahu ilmu sains tentang itu, lalu dia akan begini. Dan nggak ada data, nggak ada fakta. Atau misalnya sampai ini tahun depan akan begini, usahanya akan sukses atau usahanya akan gagal dan seterusnya. Nah, itu termasuk kahin. Jadi dia mengatakan tahu tentang perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Atau ada yang bilang kahin itu alladzi yukhbiru amma fil dhamir. Orang yang memberitahu tentang sesuatu apa yang ada dalam hati seseorang. Itu yukhbiru amma fil dhamir. Ini juga termasuk kahin. Nah, jadi misalnya dia bisa ada kadang-kadang orang yang bisa tahu. Saya sering dengar cerita dari orang Mbak Pulang itu, bahkan yang ngomong ini dia dikenal di nasional ya. Kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pasti kenal. Jadi dia berkunjung kepada seorang habib itu sama istrinya. Saya baca dari Facebooknya, Twitternya. Lalu si istrinya cerita, tiba-tiba si habib ini tahu semua apa yang ada di pikiran suaminya, apa yang ada di hati suaminya, padahal belum ngomong, udah tahu duluan. Wah, ini hebat sekali rumah kami ini.
Jadi dia memuji-muji si Habib tadi karena apa? Karena dia mengetahui apa-apa yang terbersih di dalam hati si suaminya. Bapak sekalian, orang yang tadi dia ngerasa tahu apa yang ada dalam hati seseorang, nah ini termasuk kahin juga. Kecuali kalau memang orang itu udah cerita duluan, itu lain. Nah kadang-kadang ada orang baru terkesima, baru dicerita ke orang-orang, oh, si Kiai Pulang, Habib Pulang, Ustaz Pulang ini begini-begini. Kalau kamu punya masalah datang ke Kiai Pulang, ke Ustaz Pulang. Kenapa? Karena dia bisa tahu apa yang ada di hati kita. Ini orang yang Allah yuhibbu amma fil dhamir, ini termasuk rahim, termasuk dukun juga. Karena nggak ada yang tahu di hati seseorang kecuali dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain yang tahu. Dapat bisa tahu itu di mana? Di mana kira-kira? Coba kebetulan tahu. Atau mungkin dia bisa membaca, oh ini kali gelisah nih. Wajahnya kelihatan tidak ceria, lalu dia ngomong, jenengan lagi gelisah ya, lagi bikin sesuatu. Nah, mungkin bisa jadi begitu kan? Karena lihat wajahnya itu nggak tenang ya. Kita aja kalau gitu bisa. Tapi kalau biasa saja dia mengerti apa yang dilakukan oleh si Fulan, terus dia mikirin apa-apa dia kira itu termasuk rahim. Bisa jadi tahu menang dikasih tahu sama jin gitu ya. Di sini bos saya ada penjelasan ini. Apa hukum bekerja sama dengan jin? Apa hukum menggunakan jasa jin? Saya ingin menjelaskan. Ada rincian, ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau ada seseorang menggunakan jin dalam rangka ketaatan kepada Allah, itu boleh. Itu boleh, bahkan ini perkara yang makruh. Makruh itu ya sesuatu yang dituntut. Apabila kita melakukannya, maka itu sesuatu yang terpuji. Kalau memang dia punya kemampuan menggunakan jin, nah itu dibolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah dulu pernah, Rasulullah sendiri pernah dia menggunakan jin untuk apa? Untuk mendakwahi kaumnya. Untuk mendakwahi kaumnya. Itu boleh. Kalau ada di antara bapak ibu punya kemampuan ya, ngobrol sama jin, lalu bapak ibu jin, ayo kamu hadir ke majelis ilmu di Masjid Jabir bin Abdullah, kamu belajar. Belajar usul fikih, belajar kitab yang Shalihin, belajar kitab tauhid. Nanti setelah kamu tahu, tolong kamu ajarkan kaummu. Misalnya ada di antara bapak ibu punya kemampuan itu, ajak aja dia ke sini. Ajak dia ke sini, suruh dia berdakwah di kaumnya. Itu boleh. Ada nggak yang punya kemampuan ngobrol sama dia di sini? Nah, seandainya ada, lakukan. Karena apa? Kita menggunakan dia dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada, mungkin ada di antara bapak ibu yang indigo namanya. Apa? Indigo benar ya? Yang punya indera keenam ya, bisa melihat paru-paru dari. Ajak aja, ayo ngaji di Masjid Jabir gitu. Habis itu mau dakwah sana. Nah, ini boleh. Nah, kalau jinnya jin nakal, ya dinasehati. Kalau kita punya kemampuan, itu boleh. Lalu kita gunakan untuk dakwah di golongan mereka. Itu kata saya ini boleh. Kalau kita mampu. Karena dulu Rasulullah begitu. Ya, ketika beliau sudah menjelaskan sesuatu, hadirlah para jin dan terus membacakan Al-Quran kepada mereka. Lalu oleh Rasul mereka disuruh untuk menjadi pemberi peringatan kepada kaumnya. Itu jin soleh pasti mereka mau. Yang kedua, menggunakan jin untuk perkara yang mubah. Kalau tadi dalam rangka ketaatan kepada Allah, yang kedua menggunakan jin untuk perkara-perkara mubah, bukan yang haram. Dengan catatan tentu kita punya kemampuan. Misalnya apa? Kita minta bantuan jin. Nah dulu saya ceritakan. Suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sempat melakukan suatu perjalanan. Tiba-tiba beliau ini, Umar bin Khattab ini,
tertinggal oleh ini jamaahnya, para sahabat, tertinggal sendirian. Lalu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sibuk beliau, aduh, ini kemana Umar? Padahal Umar waktu itu Amirul Mukminin, khalifah. Tentu saja mereka kehilangan, ini Umar kemana? Kok nggak ada? Bingunglah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lalu ada orang cerita kepada beliau, faqalu lahu inna imra'atan min ahli Madinah la asahibun min al-jin. Nah, di Madinah ini ada seorang wanita punya teman dari golongan jin. Jadi punya teman. Lalu walau amaratha an tursila sahibaha lil ba'as an Umar fa'al. Seandainya si wanita ini diminta untuk menyuruh si jin tadi membantu mencari Umar, maka jin itu karena teman dari si wanita ini. Kalau disuruh, jin tolong bantu mencari Umar, dia fa'al. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Syekh Abu Sa'id ini pada abad al-jin, maka jin pun diberitahu oleh si wanita tadi dan pergi untuk mencari Umar. Semua wajah dan kembali lagi ke si wanita tadi memberitahu di mana Umar. Kata jin, inna amirul mukminin laisa bihi ba'sun. Sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak apa-apa, tidak celaka dia. Jadi baik-baik saja. Dia ada di tempat siburan, ada di tempat fulan. Oh, akhirnya Abu Musa al-Asy'ari tenang, udah dikasih tahu sama si jin tadi. Nah, itu boleh. Selama si jin ini tidak minta macam-macam. Nah, tapi kalau minta macam-macam, nah ini haram, nggak boleh. Oke, saya mau cari di mana temanmu, syaratnya kamu harus sujud kepadaku. Kamu harus menyediakan apa? Kambing guling untuk nah, ini jangan ini kalau begini. Dia minta syarat-syarat. Tapi kalau hanya karena ada di antara sekian orang dia punya oleh Allah diberi kemampuan. Ya mungkin di antaranya bagi orang indigo itu. Berdasarkan riwayat ini, berarti memang ada orang yang dia bisa berkomunikasi dengan diri. Ini wanita pada. Nah ini yang seperti itu boleh kalau ada di antara orang. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan jin dalam perkara-perkara yang diharamkan atau dengan tuyul gitu ya. Jin tuyul tuh. Nah, tuyul itu ada suka nyari nyuri ya, uang orang gitu ya. Mungkin tuyul kan ketahuan ya. Nah itu haram yang ada begitu. Jin tolong. Itu Pak Klaude uangnya banyak. Kalau nanti malam ambil semua uangnya diberangkaskan misalnya. Nah itu haram yang seperti itu. Karena ini perkara haram. Atau jin tolong, misalnya laki-laki yang mau nikah dengan seorang gadis, gimana caranya supaya si wanita itu tertarik kepada saya? Lalu dia minta tolong kepada jin. Padahal si wanita itu bisa sudah punya suami. Lalu diganggu oleh jin, akhirnya si wanita itu mau kepada si fulan ini. Nah ini juga adalah perkara yang haram, Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini terus caranya gimana? Supaya musyrikin bacalah ayat kursi di atas al-Qur'an. Sebutkan dalam hadis nanti. Orang yang membaca ayat kursi filailatin lam yazal alaihi min Allahi hafizun. Orang yang membaca ayat kursi di malam hari, maka Allah akan senantiasa menjaga dia dari gangguan. Jadi baik sekalian, mohon maaf ya karena waktunya sudah habis, jadi sementara sampai di sini. Insyaallah nanti kita sambung lagi di pertanyaan akan datang supaya ada waktu untuk menjawab satu atau satu lagi. Kalau orang individu atau orang yang bisa melihat jin, katanya itu malah hal yang negatif. Soalnya kan sebenarnya dekatnya kan orang tidak bisa melihat jin. Nah itu mereka orang yang bisa melihat jin kan malah orang itu tersusuki jin, jadi bisa melihat. Jadi bahkan ada pernyataan satu itu kan bukan kelebihan dosa itu malah itu bagaimana? Ya terima kasih Pak. Betul. Indigo itu bukan kelebihan. Intinya bukan kan? Bahkan itu termasuk kekurangan. Apalagi kalau dia dihantui rasa takut terus, nah itu jelas kan. Orang kalau lihat yang serem-serem kan, itu jadi takut terus ya. Nah itu kekurangan. Tapi ada nggak ada yang seperti itu? Seandainya dia nggak takut, dia berani, misalnya, mungkin ada di antara sekian orang indigo itu dia punya keberanian barangkali.
Lalu dia sudah ngaji bab ini. Oh ternyata menggunakan jin untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah tidak ada masalah. Sementara misalnya ada yang antara bapak ibu yang indigo misalnya, atau punya keluarga indigo. Ya. Kalau memang bisa lihat ini, apalagi bisa ngobrol aja itu saya, itu pengajian itu. Nah, nanti kalau kamu sudah paham, ajarkan kepada kaum itu boleh. Tapi tadi betul memang indigo bukan kelebihan. Indigo itu bukan kelebihan, tetapi justru kekurangan. Jadi kalau bukan hal yang negatif ya, yang perlu dirukyah gitu kan. Ya, kalau bisa disembuhkan, disembuhkan. Kalau bisa disembuhkan, disembuhkan. Kalau alam, apakah bisa dengan rukyah sembuh? Seandainya bisa, maka demikian bisa. Tapi tadi sebaiknya yang minta bukan dirinya sendiri, tapi mungkin bapaknya atau ibunya. Konon katanya, kalau alamnya di kampung saya itu ada anak kecil yang SD baru kelas 1. Udah punya kemampuan di indigo. Jadi biasa itu, kalau pulang dari masjid itu, pas di pertigaan ya, di kampung saya itu, sering duduk-duduk ke simpan, saya dengarnya merinding juga. Ya, karena sering saya lewati juga tempat itu kan. Nah, jadi terus gimana? Ya kan harus dari kecil diobati, jangan sampai ini. Kan banyak orang justru seneng gitu. Ada anaknya indigo. Nah, itu bahaya. Senang, akhirnya dipelihara, biarin aja. Nah, kalau perlu nanti bisa jadi gitu ya. Bahaya itu. Harusnya memang dari kecil diterapi supaya anak itu tidak terganggu dengan apa yang dia lihat. Bahkan di rumahnya tiba-tiba saya lihat dia angkat pada ini makhluk serem. Ini kakeknya yang cerita. Waktu pas pengajian gitu ya. Nah, itu kasihan kan anak ini, ketakutan terus kan. Jadi, kalau bisa diterapi, di wabah utama. Ya, karena masalah. Ya. Tadi kan sudah jelaskan, Rasulullah pernah ketemu jin, pernah dibawa ke alam jin, dan Rasulullah tahu ketika mereka hadir. Lalu kemudian Rasul membacakan ayat Al-Quran, dan jin itu disuruh oleh Rasulullah untuk berdakwah di kaumnya. Nah ini artinya kalau ada orang punya kemampuan ngobrol sama jin, bisa melihat jin, maka gunakanlah jin itu untuk berdakwah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah darinya Rasulullah sendiri. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah juga tiba-tiba Rasulullah hilang. Dicari-cari Rasulullah kemana Rasulullah. Beberapa waktu kemudian Rasulullah muncul. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah tadi kami mencari-cari ke kaum Rasulullah. Kemana gerangan panjenengan? Oh tadi saya dibawa oleh jin ke alam mereka. Lalu dikasih tahu makanan mereka apa saja. Nah itu dijelaskan dalam bab tentang toharo di kitab Bulughul Maram. Kita nggak boleh cebok ya dalam bab istinja, nggak boleh cebok pakai tulang, nggak boleh cebok pakai kotoran hewan yang sudah kering, walaupun itu seperti batu. Kenapa? Lalu Rasul cerita, karena dulu saya pernah dibawa ke alam jin, mereka menjelaskan bahwa ini makanan mereka. Jadi kalau bapak ibu kebetulan ada gunung gitu ya, nggak ada kamar mandi, lalu bersewu BAB di salah satu tempat di gunung itu nggak ada batu, ketemu tulang atau kotoran hewan yang sudah kering, ya itu nggak boleh. Karena apa? Itu makanan jin. Kalau Rasul tahu, karena mereka ngasih tahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu mana? Jadi ada dalilnya. Yang mubah tadi, nah ini cerita di zaman sahabat kejadiannya. Waktu Umar jadi khalifah. Tadi yang cerita Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi boleh kita menyuruh selama tidak ada tuntutan apa-apa dari mereka. Kalau sudah mulai nuntut macam-macam, tidak. Ya itu Allah Taala. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, sementara cukup ya. Nah, insya Allah nanti kita sambung lagi kalau Bapak Ibu masih ada hal yang penasaran belum
sempat ditanyakan karena waktu, bisa dicatat, nanti kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim billahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.